Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu bikulli syai'in qadra. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah, para mustami'in mustami'at, talibin talibat, para muhibbin muhibbat, mujahidin mujahidat, musa'idin musa'idat, yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat dirindukan selalu, yang sangat didoakan semuanya dan diharapkan pula doa semua, yang sangat disyukuri berbagai langkah-langkahnya, karya-karyanya, niat-niat mulianya, pengorbanan dan perjuangannya di dalam membangun segala nilai kebaikan dan membangun segala nilai ketakwaan. Semoga segala yang kita perjuangkan, niat-niat mulia kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah. Dan semoga juga segala kekurangan-kekurangannya yang mana kita sadar lebih banyak kekurangannya ketimbang kesolehannya, lebih banyak kesalahannya ketimbang kebaikannya. Semoga diampuni oleh Allah kekurangan-kekurangannya dalam ibadah, ditambali oleh Allah. Semoga Allah menghujankan kasih sayangnya. Kita semua tidak menuntut kepada Allah ganjaran atas ibadah kita, tapi yang kita selalu harapkan dari Allah adalah karunia-Nya dan kasih sayangnya. Karena kita sadar amal ibadah kita banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, belum kesalahan-kesalahan di luar ibadah yang
sangat banyak sekali. Yang tadi disebutkan oleh penasehat pertama bahwa sifat manusia itu terbagi kepada 4 sifat. Satu, ada sifat bahimiyah, sifat kehewanan, sifat hewan. Kedua, ada sifat syaitaniyah, yaitu sifat kesetanan. Yang ketiga, ada sifat sabuniyah. Sabuniyah itu maksudnya kepada sifat bahimiyah. Bahimiyah itu ada 2 ya. Ada sifat sabuniyah, bahimiyah, sabuniyah. Itu kan binatang-binatang yang sifatnya menyerang yang lain, ingin menindas yang lain. Ada yang tidak seperti itu, yang penting dirinya kenyang, kan? Lalu yang keempat ada sifat apa? Rabbaniyah. Yang mana sifat Rabbaniyah ini sifat yang suci. Sifat Rabbaniyah itu sifat-sifat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, yang taat. Adapun sifat bahimiyah, sabuniyah atau dirangkum menjadi sifat hayawaniyah. Sifat hayawaniyah ini ada 2, ada bahimiyah, ada sabuniyah. Sifat binatang, nah ini umumnya sifat kita adalah sifat binatang. Sifat binatang itu ingin kenyang, ya? Tidak mau diatur. Sifat binatang itu kalau makan ingin sampai kenyang, kalau tidur sekenyangnya, kalau mau nonton sekenyangnya. Jadi sifat binatang itu nggak ada istilah rem, nggak ada, ya, nggak mau diatur. Ada lagi sifat syaitoniyah. Kalau syaitoniyah beda dengan binatang. Syaitoniyah sifatnya ingin menyalahi aturan Allah. Jadi sifat syaitoniyah itu hubungannya dengan Allah. Sifat syaitoniyah itu bisa ketahuan, ya, ketika manusia mengenal aturan Allah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kepada yang diperintahkan oleh Allah selalu ingin melalaikan. Ini sifat syaitan. Ingin meninggalkan, ingin menjauhi, ingin menentang. Kalau menghadapi larangan Allah selalu ingin melanggar. Ini sifat syaitan, ya. Jadi sifat syaitaniyah itu adalah mukhalafah. Apa mukhalafah? Selalu ingin menyalahi kepada aturan Allah. Kalau sifat bahimiyah itu tahu atau tidak tahu kepada aturan Allah.
Sifat bahimiyah itu manusia semua punya, ya, selain manusia suci. Allah. Kalau sifat Rabbaniyah itu sifat yang selalu tunduk kepada Rabbul Alamin, selalu taat kepada aturan Allah Rabbul Alamin. Sifat Rabbaniyah mulai dari nafsu mutmainnah. Dari nafsu mutmainnah ke atas itu nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Itu semuanya sudah mulai Rabbaniyah. Jiwa yang terbimbing dengan bimbingan ilahi, dengan bimbingan nabawi, sehingga alam hatinya selalu mengikuti alur ridho Allah. Kalau Allah ridho melakukan ini dilakukan, kalau Allah tidak ridho tidak dilakukan. Begitu pula di dalam meninggalkan. Kalau Allah ridho meninggalkan ini ditinggalkan, kan? Kalau Allah tidak ridho tetap dilakukan. Ini Rabbaniyah, terbimbing oleh hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Dohirnya juga seperti itu, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu selalu yang dilihat ridho Allah. Allah ridho dalam melakukannya atau tidak, Allah ridho dalam meninggalkannya atau tidak. Itu sifat Rabbaniyah. Jadi pola pikirnya ridho Allah, kan? Niatnya ridho Allah, etikanya ridho Allah, perbuatannya ridho Allah, ya, ucapannya ridho Allah, segala gerak geriknya, dohir dan batinnya selalu incarannya, tatapannya kepada ridho Allah. Hatinya selalu hadir kepada Allah. Hatinya selalu melihat kepada apa yang Allah ridhoi. Hatinya selalu mendengar kepada firman Allah. Mau melakukan apa saja, mau meninggalkan apa saja. Ini Rabbaniyah. Manusia tidak mungkin bisa langsung sampai kepada sifat Rabbaniyah, kan? Kecuali dengan mujahadah dan tarbiyah. Apa mujahadah? Mujahadah dengan memerangi setan, memerangi hawa nafsu sendiri, kan? Memerangi dunia, diperangi oleh hati kita. Ketika dunia menggoda, diperangi oleh hati kita. Ini mujahadah. Lalu yang kedua dengan tarbiyah, yakni tarbiyatul masyayikh, tarbiyatul murabbi.
tarbiyatul mursyid, melalui tarbiyah, gemblengan guru yang terus mendidik, menggembleng, melatih kita. Dengan dua cara ini maka akan berpindah setahap demi setahap dari mulai nafsu syaitaniyah, sifat syaitaniyah. Ini syaitaniyah ini kan berbahaya, kepada sifat hayawaniyah, ya. Karena pada awalnya manusia itu nanti sifatnya syaitaniyah dulu, ingin menyalahi aturan Allah. Perangi hati ini, ya. Perangi. Dengan cara apa memeranginya? Dengan cara membangun keyakinan kepada Allah. Dengan cara apa memeranginya? Dengan mengenal ridho Allah itu letaknya di mana. Mengenal hukum-hukum Allah dalam kehidupan ini. Bagaimana cara memeranginya? Cara memeranginya adalah dengan menghadapkan hati ini kepada Allah. Disujudkan hati ini kepada Allah. Tidak boleh bangkit lagi. Satu kali sujud hati kepada Allah, selama-lamanya abadi sujud kepada Allah. Cara memeranginya. Cara memeranginya terus banyak mengingat Allah. Mengingat hukum Allah, aturan Allah dalam hidup ini. Bagaimana cara memeranginya? Cara memeranginya menatap apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, dan apa yang Allah perancamkan kepada hamba-hambanya yang tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, alias yang mau maksiat kepada Allah. Hati ini supaya mengingat itu. Ini cara memeranginya. Bagaimana cara memeranginya? Cara memeranginya ingat mati. Dalam arti ingat mati itu, ingat setelah mati. Apa nanti akibatnya orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh setelah matinya di alam barzakhnya, ketika bangkit dari alam barzakh, kan? Sampai surga, kebayang terus. Lalu ingat mati itu juga ingat kepada ancaman-ancaman Allah yang Allah akan tibankan kepada orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang menyalahi aturan Allah, orang-orang yang tidak tunduk kepada aturan Allah, orang-orang yang zalim kepada sesama makhluk Allah. Bagaimana di alam kuburnya, itu ingat mati artinya. Bagaimana bangkit dari alam kuburnya, sampai ahli neraka di nerakanya, selalu terbayang. Ini arti ingat mati. Ini cara memerangi. Paham? Cara mujahadah. Kalau tidak dengan cara seperti itu, perangnya akan selalu kalah oleh setannya. Perangnya akan selalu kalah oleh hawa nafsunya. Perangnya akan selalu kalah oleh tipuan-tipuan dunianya. Mujahadah. Namun sering Buya jelaskan, dengan mujahadah tidaklah cukup. Ya,
perlu bimbingan guru, tarbiyah guru. Maka harus punya guru, orang yang alim, yang berilmu luas dalam ilmu agamanya, orang yang amil bi'ilmihi, yang mengamalkan ilmunya, kan? Orang yang mutakhalliq bi akhlaqillah wa akhlaqi rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dengan akhlak Allah dan akhlak Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang murabbi, yang rajin mentarbiyah murid, memperhatikan murid. Murid tidak ada satu kali ditanyakan, murid tidak ada berjamaah dilihat, satu kali saja cepat ditanyakan. Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Kalau ada sahabat satu kali saja tidak berjamaah, nanti ditanyakan kemana. Pertanyaan ini bukan berarti suudzon, bukan. Tapi pertanyaan ini bentuk perhatian dan kasih sayang, cintanya sang guru kepada muridnya. Ditanyakan, kemana rutinan malam Jumat? Enggak ada, kan? Kemana itu kan? Rutinan yang sekarang enggak ada. Ditanyakan. Sekaligus pertanyaan sang guru ini akan menjadi hidayah bagi si murid dan akan menguatkan, kan, ruh jihad murid, yakni ruh jihad mujahadahnya murid akan kuat nanti dengan pertanyaan guru. Padahal guru cuma begini bertanyanya, kemana kemarin kamu tidak ada berjamaah, kan? Dan ini sekaligus menjadi benteng dari kekuatan setan. Ini meruntuhkan kekuatan hawa nafsunya, kan? Dan meluluh lantahkan tipuan dunia yang menipu dirinya. Padahal guru cuma bertanya, kemana? Tadi nggak kelihatan berjamaah. Kemana waktu rutinan nggak ada? Pertanyaan itu sangat berharga. Jadi guru yang murabbi beda dengan guru yang hanya membaca kitab, hanya ceramah, gitu kan? Secara umum atau mendidik ilmiah saja, lain murabbi. Murabbi itu guru yang segala gerak-geriknya sudah menjadi uswah hasanah bagi siapapun yang menyaksikannya. Uswah hasanah dalam segala hal. Sehingga murid itu kalau punya guru seperti itu, jadi tidak banyak bertanya. Ingin menjadi orang soleh, saya harus bagaimana? Kan? Saya tidak boleh apa, lihat aja kehidupan gurunya, cukup. Kalau punya guru seperti itu, seminggu saja berkumpul dengan guru akan mendapatkan lautan ilmu. Oh, harus begitu ya, karena guru saya juga begitu. Oh, tidak boleh begitu ya. Kan? Apa yang dilakukan oleh guru hari-harinya, kan? Apa yang diucapkan, apa yang diwiridkan, gitu kan? Akan ketahuan. Allah, 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 Allah. Ini guru yang murabbi. Yang mana guru yang murabbi ini sungguh sangat sulit di muka bumi ini, ya, karena sudah sangat jarang di zaman kita, sangat jarang.
Tapi kalau kita berjuang, berusaha dan berdoa kepada Allah, ingin dipertemukan dan disatukan dengan guru murabbi, pasti Allah akan mempertemukan kita dengannya. Ya. Allah. Salah satu doa untuk supaya dipertemukan dengan guru murabbi, catat. Satu, memperbanyak sholawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, memperbanyak membaca surat ayat laqad ja'akum. Baca wallahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin satu kali, lalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca 7 kali setiap habis salat. Nanti kita akan dipertemukan dan kita akan sering mimpi akan dipertemukan dengan wali-wali Allah. Nanti akan dipertemukan dengan wali Allah, akan dipertemukan dengan ini dan yang kamu cari, akan dipertemukan. Dicatat oleh kita semua ini, ya. Catat. Allah. Bahkan kita akan dikasih rezeki bisa melihat baginda Rasulullah. Minimal di dalam mimpi. Maksimalnya di waktu kita terbangun terjaga. Banyak orang-orang soleh yang dipertemukan dengan Rasulullah SAW di saat terjaga. Allah. Ketika kita sering membacakan surat ini, yang mana surat ini merupakan akhlak yang sangat agung yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dipertemukan dengan yang punya akhlak itu dan akan dipertemukan dengan umatnya yang punya akhlak seperti itu. Allahumma jama'na bihim wanfa'na bihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka dan Allah memberikan manfaat kepada kita, ya, dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dengan barokahnya mereka, kemuliaan mereka dari segala fitnah, ya, dari segala kejelekan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Ini cara mujahadah tadi. Begitu cara mujahadah. Jadi satu mujahadah, dua tarbiyah. Sudah sering Buya jelaskan bahwa keberuntungan yang awal dan yang akhir manusia bukan pertama-tama bisa hafal Quran dan hadis, fasih bahasa Arabnya. Nah, pertama-tama dia dipertemukan dulu oleh Allah dengan guru asy-syaikhul murabbi, asy-syaikhul mursyid, al-alim, al-allama, al-amil bi ilmi, al-mutakhalliq bi akhlaqi rabbih wa akhlaqi rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-murabbi
bitarbiyati nabiyhi wa habibihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailan wa naharan batinan wa zahiran bu'dan wa qurban, baik malamnya, siangnya, zahirnya, batinnya, ketika jauh, ketika dekat. Itulah Syekhul Murabbi. Allah Allah Allah. Nanti dari sifat-sifat syaitaniyah mulai kita naik pangkat. Kemana naik pangkatnya? Kepada sifat hayawaniyah, sifat binatang. Itu sudah naik pangkat sifat binatang itu. Dari mana? Dari sifat setan. Ya. Jadi sholat sudah bisa maksain. Kemarin lagi punya sifat setan, sholat waktu tidak mau kita lakukan. Yang lain saum Ramadan, kita tidak mau saum Ramadan, gitu kan? Apa saja yang disebut sifat setan, ya? Yang lain zakat, kita tidak mau zakat. Yang lain hadir di majelis ilmu, kita malah maunya nonton, ya? Ini sifat apa? Syaitannya, sifat setan. Yang lain tutup aurat, gitu kan? Bersyukur dengan tutup auratnya. Malah ini mah terbalik, kan? Dibuka auratnya malah bersyukur dengan dibukanya, kan? Sampai selfiean, sampai bikin apa itu video yang apa namanya, TikTok, video yang TikTok, gitu kan? Salah, TikTok sengaja dia punya cantik diperlihatkan, dia punya rambut indah diperlihatkan, dia punya kulit mulus, gitu kan, leher mulus diperlihatkan, body yang aduhai diperlihatkan, paha yang begitu aduh putih bersih, gitu kan, diperlihatkan, kakinya diperlihatkan sampai dibelah, gitu kan, bajunya pas dadanya diperlihatkan sampai tetenya diperlihatkan. Bangga saya cantik, bangga dibikin TikTok. Na'udzubillahi min. Ini muslimah, ya ini muslimah, ini cewek muslim, kan? Bahkan abahnya aja haji. Dia suka sholat, ya dia suka sholat, kadang-kadang ya biasa suka sholat. Tapi dia berani melakukan seperti itu, padahal dia juga tahu bahwa itu dimurkai oleh Allah. Siapa Allah? Allah yang bikin dirinya sendiri. Siapa Allah? Allah yang menghujankan nikmat siang dan malam kepada dirinya. Siapa Allah? Allah yang mengurus segala sesuatu zahir dan batinnya dirinya. Siapa Allah? Allah yang memberikan ilham dan pengetahuan kepada hatinya, kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan hidupnya. Siapa Allah? Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, yang memberikan kecerdasan, yang memberikan kebahagiaan, warna-warni nikmat dan fasilitas yang dia butuhkan, yang dia inginkan dalam hidupnya. Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan semua alam semesta, yang mengaturnya, yang mengurusnya. Yang mana jika Allah murka, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Allah murka. Dia cuma takut ketika pacarnya murka. Dia cuma takut ketika bosnya murka. Dia cuma takut ketika orang tuanya murka. Tapi dia tidak pernah takut ketika Tuhannya murka. Gelap hatinya, sudah tersesat.
sudah terlihat bagaimana ancaman Allah. Dia masih takut ketika ada kecoa kepada lehernya, langsung dia jerit-jerit. Padahal kecoa gak ada yang memakan dirinya. Kecoa tidak menyakiti dirinya. Cuma kecoa jatuh ke lehernya, jerit-jerit. Tidak pernah dia membayangkan bagaimana api neraka ketika membakar rambutnya, api neraka ketika membakar lehernya, api neraka ketika membakar tubuhnya, kakinya yang diperlihatkan tanpa Allah ridha, dibakar oleh api. Tidak pernah rasakan. Bahkan sengaja dia melecehkan hukum Allah ketika ada yang memberikan nasihat. Itu aurat tutup, biarin sodakoh aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah melecehkan hukum Allah, tidak terasa ucapan dia menghancurkan imannya sampai pangkal-pangkalnya. Dia masuk kepada hukum murtad. Na'udzubillah min dzalik, yang mana dia wajib syahadat lagi. Kalau tidak syahadat lagi, la tuqbalu la salatun wala siyamun wala kullu ibadah, tidak akan diterima semua amal ibadahnya, la sarfan wala adlan, tidak yang fardu, tidak yang sunnah. Dan semua amal yang sudah dia lakukan, kebaikan yang sudah dia lakukan, hancur lebur semuanya, disapu bersih dengan api kemurtadannya. Kenapa? Karena sudah melecehkan hukum Allah Jalla Jalaluhu. Padahal untuk mendapatkan murka Allah, siksa Allah, cukup dengan tidak melecehkan juga, cukup dengan maksiatnya segitu juga cukup. Tidak usah ditambah dengan melecehkan, tidak usah. Karena melecehkan berbeda dengan perbuatan maksiat. Melecehkan itu bisa jadi murtad. Orang maksiat, sering gue jelaskan, dia tidak sholat tapi merasa dirinya salah, tidak murtad. Walaupun seumur hidupnya tidak pernah sholat. Orang mabuk, orang judi, orang lacur, tapi dia juga sadar bahwa ini adalah dosa. Ingat, tidak sampai murtad. Walaupun dia lacur tiap hari, judi tiap waktu, minum arak terus, hatta sampai mati, walaupun itu merupakan dosa besar, tapi masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah, ada. Ada harapan mendapatkan syafaat, pertolongan Rasulullah SAW dan pertolongannya para nabi, para rasul, alaihi salatu wassalam, para ulama, para wali Allah, para syuhada, para salihin, ada. Namun ketika dia melecehkan hukum Allah, jangankan yang fardu, jangankan yang haram, yang sunnah sekalipun, jikalau dilecehkan, lain lagi urusan melecehkan. Urusan melecehkan lain lagi. Pahami? Ini bisa murtad. Kalau orang sudah murtad, maka fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan diterima oleh Allah pembelaannya siapapun yang ingin membela dia. Tidak akan bisa diterima oleh Allah. Ditolak semua pembelaannya. Walaupun orang tuanya mau membelanya, walaupun gurunya membelanya, walaupun semua wali-wali Allah ingin membelanya, semua nabi-nabi Allah ingin membelanya, kalau sudah masuk murtad, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, di dalam Quran sudah tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan manfaat, tidak akan manfaat. Pahami ya? Berbeda orang yang melakukan maksiat sebesar apapun dengan orang yang murtad. Kalau orang murtad masuknya kufur, jadi kafir hukumnya itu. Orang murtad itu kafir hukumnya. Nah, pahamilah kita. Bahkan secara hukum Islam, secara hukum duniawinya, yang murtad itu lebih berat ketimbang kafir asli.
Kenapa lebih berat? Karena orang yang murtad itu bisa dirampas hartanya dan dia dikisos. Dikisos apa? Dipenggal kepalanya. Kalau tidak mau bertobat, pilihannya satu di antara dua. Apakah dia bertobat lagi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ataukah dia siap dikisos? Hukum dunianya ini yang murtad. Kalau orang yang kafir asli, itu kan, asli kafir, itu kan, seperti umumnya kaum kafirin, kan, umumnya non muslim. Nah, tidak ada dalam Islam hukum kisos baginya, nggak ada. Dan tidak ada paksaan juga kepada mereka untuk masuk kepada Islam, nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi dia kalau sudah masuk Islam dulu atau orang Islam dari tadinya, lalu dia keluar daripada Islam, kan? Atau dia punya akidah, atau dia punya perbuatan dan ucapan yang bisa mengeluarkan daripada Islamnya, maka tuntutannya adalah satu di antara dua. Imma mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat, bertobat, ya, wa imma kalau tidak mau dia dikisos. Ini hukum Islam, ya. Tapi yang menegakkan kan bukan individu, yang menegakkan adalah pemerintah. Ya. Nggak boleh individu mengkisos, ya, tidak boleh. Nah, saya kisos saja, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Nah, ini bahayanya, ya, bahayanya. Karena sekarang terjadi juga mengatasnamakan Quran hadis, kan? Karena ini dianggapnya dia sudah murtad atau dianggapnya dia sudah keluar daripada Islamnya, maka dibunuh juga boleh. Akhirnya bom, akhirnya dibunuh, ya, dengan senang hati membunuhnya karena sudah menjalankan hukum Islam. Padahal tidak seperti itu. Itu yang harus melakukan siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah wajar, ada hukum mati, ya wajar. Di setiap negara juga hukum mati ada, ya, wajar. Nah, kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, nah maka nanti ada hukum kisos, ada hukum potong tangan bagi yang curi, ada hukum rajam, gitu kan? Yo, ada hukum qatlu, ya ini hukum dipancung. Nah, maka kita beruntung, umat Islam di Indonesia beruntung, itu tidak diterapkan. Beruntung itu menurut siapa? Menurut Buya yang banyak dosa. Kenapa? Loh, kalau ini diterapkan, Buya sudah nggak ada di muka bumi kayaknya. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang mengakibatkan harus dipancung ini orang. Maka alhamdulillah juga. Jadi kalau pemerintah umpamanya kita tidak menjalankan hukum syariat Islam dalam hal ini, umpamanya tidak mengkisos, tidak merajam, tidak memotong dan sebagainya, bagaimana bagi kita sebagai rakyat? Udah, bagi kita mah jangan, nggak usah banyak komentar. Tinggal tobat. Tinggal apa? Tobat. Kalau saya bertobat, saya sudah berzina ratusan kali, saya berjudi, wah, ribuan kali, kan? Lalu saya tidak dikenakan hukuman kepada diri saya seperti hukuman di dalam Islam, apakah tobat saya diterima? Insya Allah, Allah sudah berjanji, innahu kana ghaffar. Allah Maha Pengampun, Allah Tawwabun Rahim, Maha menerima kepada tobat-tobat hambanya. Ya. Gak usah minta, gak usah. Ya. Soalnya ada jamaah, kan? Ada jamaah, Buya, saya sudah melakukan itu, melakukan ini. Seharusnya saya ini dikisos kalau menurut
aturan Islam. Siapa yang mau mengkisos saya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ya melakukan 2 kesalahan besar. Kenapa saya melakukan kesalahan besar? Kamu andai kata benar apa yang kamu katakan itu adalah kesalahan, adalah dosa, udah jelas itu dosa yang kamu lakukan. Ada 2 lagi kesalahan tambahannya. 1, kamu menceritakan dosamu kepada sesama manusia, kepada Buya. Ini dosa juga. Jangan mentang-mentang kamu baik, mau bertobat, sadar, lalu kamu ceritakan dosa-dosa yang oleh Allah Tuhanmu kamu sudah ditutupi. Kenapa kamu berani membuka kesalahanmu, padahal Tuhanmu saking sayangnya kepadamu, Tuhanmu menutupi. Jangan dibuka lagi. Ingat, jangan mentang-mentang kita sudah hijrah bilang sama anak kita, nah dulu abah tukang lacur dulu mah. Masya Allah, sudah banyak di sana di sini anak-anak jadah abah. Tapi alhamdulillah abah sudah bertobat. Jangan berani-berani. Dosa kecil saja kalau kita omongin, kita buka, Allah tidak ridho, bisa jadi besar. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah ketika dosa kita ditutupi oleh Allah. Ketika dosa kita ditutupi. Ini merupakan kasih sayang Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berbicara bukan dari hawa nafsu, tapi dari wahyu Allah. Apa yang disabdakan oleh beliau? Yang disabdakan oleh beliau, siapa orang yang di dunianya ditutupi kesalahannya, dosanya oleh Allah, maka di akhiratnya juga tidak akan dibuka oleh Allah. Siapa yang membuka kesalahan dirinya kepada sesamanya di dunia, maka nanti di akhirat akan dibuka juga dalam persidangan. Maka banyak orang yang tidak tahu kekurangan kita. Ada orang yang tahu kekurangan kita malah diwar-war buka. Serahkan segalanya kepada Allah. Ya, serahkan. Ya. Allah. Itu kesalahan. Ya. Itu membuka. Ya. Membukanya itu salah. Apalagi kesalahan yang kedua. Kalau membuka kesalahan kita kepada seseorang, curhat gitu kan. Jangan berani-berani curhat dosa kita, tidak boleh. Tidak boleh curhat dosa yang lain, tidak boleh. Ya. Kalau kita mau tahu hukumnya, jangan dinisbatkan kepada kita, jangan dinisbatkan kepada orang lain. Pertanyaannya, Tuan Guru, bagaimana kalau ada kejadian seperti ini, padahal memang tujuan kita mau mempertanyakan yang terjadi imma kepada diri kita, wa imma kepada saudara kita yang kita ketahui. Ya. Caranya seperti itu. Ya. Bukan saya sudah melakukan ini. Kan suka ada, kan curhat. Hatta di TV curhat itu lebih berbahaya. Kenapa? Yang mengetahui bisa puluhan juta, ratusan juta itu tidak boleh. Ya, curhat dong Buya, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau bertanya, bagaimana Buya kalau ada masalah begini, kan? Jangan disebutkan, dinisbatkan kepada diri kita, jangan dinisbatkan kepada siapapun. Kita hanya minta solusi, dan ini bisa jadi ilmu bagi semuanya yang mendengar ketika guru menjawab. Paham? Paham? Jelas enggak? Tapi kan ada guru saya ya, yang memang sengaja, dosa kamu itu apa? Dikorek saya itu sengaja. Ya,
supaya saya curhat tentang kesalahan saya. Oh, itu musibah terbesar bagi kamu ketika kamu dipertemukan dengan guru yang seperti itu. Musibah besar. Rasulullah SAW hatta ada wanita yang datang kepada Nabi di hadapan sahabatnya. Ya Rasulullah, saya dulu pernah melakukan zina. Ya Rasulullah, rajamlah saya ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Ya Rasulullah dibanting-bantingkan omongannya oleh Rasulullah SAW, kan? Dibanting-bantingkan. Lalu Rasulullah beranjak dari tempat tersebut. Dikejar lagi oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kan? Saya betul-betul sudah melakukan. Ya. Lalu Rasulullah bantingkan lagi. Tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Ini wanita di hadapan Rasul jujur ceritanya. Ya Rasulullah, sudah ketiga kalinya Rasulullah SAW ditahan. Dia ingin dirajam. Akhirnya ketiga kalinya baru Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya supaya dirajam. Maka dirajamlah wanita tersebut. Padahal Rasulullah tidak suka, artinya. Ya, siapapun umatnya yang mengutarakan kesalahannya hatta kepada Rasul, Allah. Hatta kepada Rasul. Allah. Yang disukai oleh Rasul bukan begitu. Yang disukai oleh Rasul, orang yang melakukan kesalahan bertobat saja. Itu yang disukai oleh Rasul. Yang disukai oleh Rasul adalah menutupi kesalahannya dan menutupi kesalahan orang. Ya? Yang disukai oleh Rasul adalah membenahi diri, introspeksi diri. Yang tadinya kita salah, kita berubah menjadi benar. Dari benar menjadi lebih baik. Ini yang disukai oleh Rasul. Ya, bukan curhatan, bukan. Kartos ente. Tolhes. Alhamdulillah. Kembali kepada yang tadi yang bikin TikTok. Ya. Malah sering Buya jelaskan di zaman kita, zaman banyak fitnah agama. Ya. Apa itu fitnah agama? Di antaranya fitnah agama adalah yang benar disebut salah, yang salah disebut benar. Apa di antaranya fitnah agama? Di antaranya fitnah agama sadar dipermasalahkan, tapi yang buka aurat tidak pernah dimasalahkan. Ingat. Orang pakai jilbab, orang tutup aurat, orang pakai kopiah dan sorban gitu kan, dipermasalahkan, tapi yang kelihatan auratnya, pahanya kelihatan gitu kan, tidak pernah dimasalahkan. Siapa yang mempermasalahkan? Umat Islam sendiri. Kalau umat Islam sudah mempermasalahkan, berarti ini fitnah agama. Jelas tidak? Paham tidak? Ini fitnah agama. Ini fitnah agama. Lihat. Eces nih tuh. Sekarang di zaman pandemi umpamanya, ya, pengajian dilarang, sholat berjamaah dilarang, ya, masjid harus ditutup, tapi tempat-tempat hiburan dibuka. Kerumunan orang yang nonton dan sebagainya, wisata dan sebagainya, tempat wisata dibuka. Nah, ini sudah merupakan fitnah agama ini. Ini fitnah agama, kan? Nah, pahami oleh kita. Jelas? Jelas? Allah. Kalau orang adil kan tidak seperti itu. Orang yang adil melihat situasi dan kondisi, fleksibel. Orang yang adil itu. Oh, ini nih pandemi ini sudah naik.
Lihat kadar naiknya bagaimana. Di daerah mana? Ya. Oh, daerah itu. Ya. Coba ya, diarahkan. Daerah yang lain tetap dibuka. Jangan hanya di satu daerah-daerah yang hijau semuanya diberhentikan ngaji. Semuanya ditutup masjid, kan salah. Ini akan menjadi kericuhan. Ya. Maka Buya sering memberikan masukan agar betul-betul ditelaah, jeli. Ketika ada yang mempertanyakannya, kita benar dalam jawabannya. Ya? Loh, kenapa di daerah ini masih ditutup? Karena di daerah tersebut. Nah, jangan jadi semua, jangan jadi semua. Kan? Lalu kalau kelihatan seperti itu, bukan cuma yang di masjid nanti yang akan dilarang untuk berkerumun, tapi juga dimanapun dilarang. Kan? Dimanapun dilarang, selain di rumahnya masing-masing. Kan? Dilarang berkerumun, mau di pasar kayak mau di mana kayak gitu kan. Nah, pahami oleh kita. Ini kadang-kadang kebijakan kan, yang kurang matang. Kalau kebijakan kurang matang tidak masalah. Artinya ini tidak masalah, tidak terlalu berat karena memang kebijakannya kurang masak gitu kan. Artinya tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ketika ada unsur kesengajaan, ya, memang supaya tidak boleh gitu kan, muncul syiar-syiar agama, tidak boleh kan, banyak orang-orang yang berilmu agama yang mendapatkan hidayah dari Allah, yang mendapatkan cahaya Islam. Tidak boleh syiar-syiar Islam muncul, sholat berjamaah di masjid, majelis taklim ramai, pesantren ramai, gitu kan? Lalu dia bikin kebijakan sendiri yang apa, dengdek topi namanya, ya, yang dengdek topi namanya. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, ya. Apalagi dengan adanya isu apa? Isu-isu penipuan, pengkhianatan. Orang yang tidak COVID disebut COVID, ya. Karena pingin apa? Bantuan, dana yang lumayan besar. Ini kan merugikan semua. Merugikan semua. Dia akan terpukul, keluarganya akan terpukul, kan? Bisa down, bahkan daerahnya. Padahal sebetulnya daerah itu aman, orang yang sakit-sakitnya biasa-biasa saja, kan? Terjadi ini ada isu-isu seperti itu. Makanya Buya minta kepada pemerintah, kepada penegak hukum harus kan betul-betul menjaga daripada terjadinya kan hal-hal yang tidak diinginkan nih, yang seperti yang barusan disebutkan. Kenapa? Kalau ini sering terjadi seolah ada pembiaran kan, tidak cekatan kita dari penegak hukum, apa yang akan terjadi nanti? Orang tidak akan percaya kepada pemerintah. Ini kan bahaya. Ini bahaya. Orang tidak akan percaya kepada penegak hukum. Ini bahaya ini. Ini sangat-sangat bahaya. Dan orang juga tidak percaya nantinya kepada apa? Kepada virus corona. Akhirnya apa bilangnya? Wah, sabodo teuing mah teu rek paeh gitu, kabehana kena paeh mah paeh. Yang tidak kena virus sarua paeh kan. Kena virus da geus takdirna mah paeh kabehana. Mah bisa lompat ke mana oge. Teu, kan? Artinya enggak mau nurut. Disuruh pakai masker, kan? Malah melecehkan. Kutang istrinya dipakai malah. Dibikin TikTok. Coba bayangkan itu kan.
Dibikin TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Lalu bikin pakaian penanganan COVID. Apa yang dibikin? Tergosnya pakai cangcut istrinya. Celana dalam istrinya dipakai. Ini kan pelecehan namanya, itu kan? Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Oke? Paham ya oleh kita? Jelas, jelas? Alhamdulillah. Kembali kepada yang tadi, kan? Adalah perlunya kita supaya kita bisa mujahadah, ya, kita bisa mengalahkan itu semua dengan apa? Satu, mujahadah secara pribadi, kedua dengan tarbiyahnya murabbi, tarbiyahnya guru. Maka hidup tanpa guru sebagai ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berakhlak dengan akhlak Allah dan akhlak Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telaten murabbi itu menggembleng, mendidik, menjaga, ngaping, ngajarin muridnya, kan, atik muridnya. Nah, Allah. Jika punya guru seperti itu, subhanallah, inilah keberuntungan sang murid. Jika tidak punya guru seperti itu, inilah kerugiannya manusia. Kerugian manusia. Allah. Eces kecil. Alhamdulillah. Dan ada yang menjadi penguat selain dari yang dua. Apa yang menjadi penguat agar kita bisa cepat dalam proses pensolehan diri kita, ya? Yang menjadi penguat selain apa tadi? Satu, mujahadah dirinya. Dua, apa? Tarbiyahnya seorang guru murabbi. Apa diantaranya? Diantaranya adalah yang ketiga, sebagai penopangnya adalah punya pemerintah yang soleh. Punya apa? Pemerintah yang soleh. Makanya Buya sudah menyebar luaskan. Menerima tidak? Ada 12 kriteria sifatan pemimpin bagi umat Islam. Menerima? Telah oleh kita. Maka siapapun yang siap jadi pemimpin, persiapkan dulu sifat yang 12 ini, supaya umat Islam itu tidak susah, kan, mencari sosok pemimpin. Kalau ada dua pilihan yang dua-duanya punya sifat yang 12 itu, kan, carilah yang terbaik daripada itu. Kalau umpamanya ternyata tidak ada, kan, ini calon pemimpin ini ada beberapa, tapi tidak ada ini kriteria yang 12 itu, atau hanya sebagian, lihat poin-poin pentingnya di sana, kan? Lihat yang paling lumayan daripada. Yang paling apa? Lumayan daripada. Masih lumayan si ini daripada si itu. Gitu kan. Lihat yang lumayan daripada. Kalau memang kriterianya nggak ada. Makanya kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini coba
di antara kita mempersiapkan diri memiliki sifat yang 12? Supaya apa? Supaya ketika dibutuhkan calon pemimpin, nanti yang muncul orang-orang baik semua. Sehingga kita tidak khawatir. Karena kalau orang-orang yang baik, yang kriterianya 12 sifat itu, nanti kebijakan-kebijakannya akan berubah. Ya. Kebijakan-kebijakannya akan selalu membawa manfaat, maslahat, kedamaian, keamanan, kan? Kerukunan, ketenangan, kesejahteraan. Bagi umat Islam, imannya semakin kuat, takwanya semakin mantap, gitu kan? Akan ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena ada perda-perda, gitu kan? Yang dibikin, yang perda-perda ini menguatkan agamanya umat Islam. Ini yang menjadi penopang. Ya? Banyak orang yang ingin soleh, punya guru murabbi, tapi kebijakan pemerintahnya ternyata ini menghancurkan agamanya masyarakat tersebut. Ini kan sulit. Mending kalau gurunya punya murid satu, tapi kalau punya jamaah sudah ribuan, ya, kan tidak terbimbing semua. Hanya melalui nasihat-nasihat seperti ini, kan? Pertemuan-pertemuan seperti ini kali-kali. Beda dengan yang pesantren siang dan malam bersama guru. Sementara umat Islam ini banyak. Jadi lebih banyak yang tidak tergarapnya oleh ulama ketimbang yang tergarapnya. Nah, nanti yang jadi siapa pemimpin? Dari kelompok yang tidak tergarap oleh didikan ulama itu. Nah, di sini perlunya kebangkitan para ulama. Yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Kebangkitannya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bangkit dong. NU yaitu Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama? Kebangkitan ulama. Artinya ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah harus bangkit. Karena NU bukan nama yang dimaksud, bukan organisasi yang dimaksud, tapi yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama itu nama. Yang dimaksud adalah musammanya, yakni hakikat. Yang mana hakikat ini dinamai dengan nama itu, yaitu ruh perjuangannya ulama, ruh gerakannya ulama dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam taklim, gerak ulama itu semuanya. Kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu banyak di Indonesia ini gerak semua dakwahnya, insya Allah kan umat walaupun banyak di Indonesia ini akan tergarap kan oleh para ulama yang jumlahnya banyak, yang gerak semuanya. Ada yang tergarap oleh ulama A, ulama B, ulama C, ulama. Intinya digarap oleh ulama, mendapatkan taklim, nasihat, didikan, gemblengan ulama. Muncullah nanti bukan hanya orang-orang, tapi bangsa yang soleh. Bangsa yang punya kriteria tadi 12. Kalau sudah merupakan bangsa yang punya kriteria 12, siapapun yang akan jadi pemimpin, dari mulai ketua RT sampai presiden, anggota dewan, insya Allah semuanya kebijakan-kebijakannya akan mengakibatkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat terbangun bagi bangsanya. Jangan kesusahan seperti sekarang. Susah Buya itu, susah Buya kalau mau nyoblos. Ini telunjuk ini dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Saya hanya harus nyoblos yang mana? Kenapa? Kriteria yang 12 tidak ada nih satupun. Nyoblos yang ini, itu kan.
nanti yaumul kiamah ditanya oleh Allah, kenapa kamu nyoblos itu? Kamu kan tahu dia itu tidak sesuai kriterianya dengan kriteria sebagai pemimpin bagi umat, bagi hamba-hambaku, malah kamu yang milih. Lalu bagaimana jawabanmu ya kepada Allah? Susah kan? Jadi susah semuanya. Milih yang ini gimana, milih yang ini gimana. Waduh. Andai kata tidak milih juga, ya tidak ada pemimpin lah. Tidak ada pemimpin. Juga tidak boleh lah kan. Tetap harus jadi pemimpin. Andai kata pemimpin yang kriterianya 12 tidak bisa muncul, maka tetap menurut aturan pemerintah harus dipilih juga oleh bangsa, oleh masyarakat, pemimpin yang harus muncul walaupun hukumnya daripada tidak ada sama sekali. Jadi pemimpin hukumnya apa? Daripada. Kan? Pemimpin daripada. Daripada apa? Oh, daripada lumayan gitu ayat kan. Tapi kita tidak menginginkan selamanya umat Islam ini dipimpin oleh pemimpin yang hukumnya daripada. Apakah umat Islam bangsa Indonesia tidak mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kriterianya 12? Mendapatkan tidak? Jawab. Mendapatkan kita semua. Kalau kita mendapatkan, caranya bagaimana? Caranya ulama dulu yang harus gerak. Ulama membimbing. Ayo, gembleng semua manusia agar menjadi alim, wawasan agamanya luas, kan? Ditambah wawasan kemaslahatan duniawiyahnya juga luas, mengenal ekonomi syariah Islam secara global, gitu kan? Hatta mengenal strategi militer dan sebagainya, gitu kan? Nah, cetak dulu di sana di sini. Kalau sudah cetak silakan, ya. Ayo, sekarang salah seorang, kan? Jadikan pemimpin, usung oleh semuanya. Kan tidak susah orang milih. Gak susah, gak bingung. Ini baik, ini baik, ini baik, ini sempurna. Kita tinggal cari mana yang lebih sempurna. Andai kata ternyata yang menang yang tidak lebih sempurna, tapi ada yang sempurna tetap, kan? Ini tetap tidak dikhawatirkan nantinya ketika jadi pemimpin. Eces. Makanya di zaman sekarang ini jangan terlalu kita menjadi orang terdepan di dalam mempromosikan calon-calon pemimpin. Wah, ini hebat. Ya, ngawadul sih ya. Wah, ini hebat. Keren kata anak-anak Pak. Bohong. Oh, hebat bohong. Jadi paling-paling kita cari hukum apa? Daripada mah oke. Daripada itu ini kena gitu kan, daripada. Dan daripada juga kan perlu proses. Apa proses? Adu argumen. Proses pembuktian. Kenapa? Ya, yang namanya naon ngaranna teh bobotoh mah ieu nu gotega kecap ge nomor 1 mesti tengeunah nomor 1 namanya juga apa? Bobotoh namanya juga, walaupun jelek ya nomor 1 kan? Itu mah bobotoh kan? Ai bobotoh mah kan loba nu tukang ngawadul, loba yang tukang naon ngawadul, bukan semuanya, tidak, loba tukang ngawadul gitu bobotoh mah. Tak tong percaya teuing euy ka bobotoh. Jadi kalau bobotoh tidak bisa dipercaya, perlu pembuktian. Semua orang harus tahu, jangan cenah. Coba aja lihat.
Masalahnya di kita umat ini kan kebanyakannya setiap mau memilih pemimpin itu dia nggak kenal acan. Dia nggak kenal siapa orang. Jadi dia memilih dasarnya apa? Dasarnya cenahnya cek boboto. Nu menang duitnya sah boboto. Padahal boboto loba nu lain kabeh ya kade bisi tersinggung. Eces. Jadi perlu penopang. Apa penopang? Pemerintah yang soleh. Apalagi yang keempat, penopangnya yang keempat ini ya, setelah mujahadah, setelah guru, yang keempat adalah suami atau istri yang soleh. Ini penopang, kan? Bahkan suami dan istri ini lebih berani meluruskan kita ketimbang yang lain. Kenapa? Karena istri dan suami 1x24 jam selalu bersama kita. Dan dialah yang lebih tahu kelebihan dan kekurangan kita. Cerdas dan bodohnya kita, rajin dan kedulnya kita. Ketahuan. Mesin pakai sorban oge disebut ustad ku batur tukang ceramah. Ini nyaman pamajikan we. Dicarekan we anggar. Dijejeleng majikan bisa we ka babatur patahan cenah kan. Ketingali ku pamajikan mah kedua nanti. Batur kudu minang baca Quran. Manehna ukur ngomong we ka batur tinggali tara maca Quran. Tinggali tara salat tahajud acan. Salat lagi loba keberangan. Salawat kepada wa aksiru minas sholati wassalamu ala rasulillah. Sing loba maca salat sabaraha hiji ustadna nu sok maca salawat. Ya, ngobrol ya antum. Nyawa HP we. Cek saha cek pamajikanana. Wajar pamajikanana. Pantes naon sabab da nyaho persis urang mah tong pinuh da lain pamajikanana. Bener kan? Bener enggak? Makanya harus syukur kalau punya istri bawel. Harus syukur. Alhamdulillah ya Allah. Engkau mengabulkan keinginan. Nah, makin seri. Kudu syukur. Ya Allah. Alhamdulillah. Hamba tidak pernah pesantren. Alhamdulillah hamba jarang ngaji. Tapi dengan istri yang soleh, dengan istri yang bawel, selalu kekurangan hamba, kesalahan hamba kan, terkoreksi olehnya. Alhamdulillah ya Allah, berikan hidayah dan kekuatan untuk merubah kan haluan hamba kepada jalan yang kau ridhai. Anu kitu nu kudu dikukuteun nu bawel. Ya. Beda kalau bawelnya selalu mengulikeun emas. Mun teu awas mal dibere. Yang dibere naon? Nu kitu mah meuli pangrapat anu langsung kana pargi bocor tadi kitu geuning. Cocokan eta mah. Ditambal eta mah ditambal ku lem anu langsung teh rapet teh gitu. Hari bawel gitu mah bawel kita kedul selalu dikomen, gitu kan? Kita telat sholat selalu dikomen, gitu kan? Kita nggak mau ngaji ke pengajian dikomen, kita nggak tahajud nggak doa dikomen, good, kan? Nuki itu wah harus dipupusti, nuki itu harus dipupusti. Wah, ya boga hiji geus hebat komamun dua. Wes ya. Kalau pasan salah. Diralat deui. Tuh tingali semanyun deui. Tuh ada tukang satu. Ada eta.
Ya, kayak CCTV itu, lihat CCTV itu. Awas. Allah. Berapa tadi? 4. 1 mujahadah. 2 guru yang tarbiyahnya guru murabbi. 3 pemerintah yang saleh. 4 suami atau istri yang saleh. Kan? Kelima, ingat, sahabat yang saleh. 5 apa? Keenam, lingkungan yang saleh. Maka dia selalu memberikan masukan kepada jamaah ketika jamaah ingin masukan dari Buya, saya mau beli rumah, ya, tempatnya di mana, apakah di selatan, apakah di timur, apa di barat. Buya katakan, kalau bagi Buya selatan, barat, timur dan utara sama. Semuanya tanah Allah. Yang kita harus perhatikan bukan masalah selatan dan masalah utara, barat dan timurnya, bukan. Lihat lingkungannya. Apakah di sana lingkungan orang-orang soleh? Lihat di sana ada pengajian enggak? Di sana ada ustadz yang dekat yang bagus enggak? Di sana ada madrasah, di sana ada masjid, gitu kan? Lihat lingkungannya, bagaimana pengajiannya di sana, makmur atau tidak? Bagaimana sholat berjamaahnya, makmur atau tidak masjidnya? Bagaimana pemuda-pemudinya? Lihat kehidupannya hari-harinya. Mana yang baik menurut agama? Beli tanah di sana, beli rumah di sana. Ya. Walaupun ada tanahnya murah, waduh, bangunannya bagus, ya, tapi ternyata gersang dari nilai-nilai agama. Jangan mau tinggal di sana. Jangan mau tinggal di sana. Kenapa? Sudah mah kita mujahadahnya lemah, ditambah ngaji ke guru juga jarang, kan? Bayangkan istri dan suami pada bodoh semua, kan? Coba tambah kita masuk ke lingkungan yang gersang daripada nilai-nilai agama. Itu mah mantap ngaco nanti. Yang mantap itu apanya? Ngaconya mantap. Berapa coba? 1 mujahadah. 2 tarbiyahnya guru yang murabbi. 3 pemerintah yang soleh. 4 suami atau istri yang soleh-solehah. 5 sahabat yang saleh. Sehingga dalam hadis kan gitu, kalau kita mau lihat agama seseorang, akhlak seseorang, lihat aja temennya. Almar'u ala dini khalilihi, katanya. Manusia itu agamanya itu sesuai dengan agama sahabatnya. Ya, lihat aja. Jadi tidak akan jauh lah dari sahabatnya, kan? Nah, lalu yang keenam, lingkungan yang soleh. Good. 6. Ini penguat. Kalau sudah ada yang 6, waduh, agama ini dan ketakwaan ini akan muncul dan akan menjadi ikon. Masya Allah, akhlakul karimahnya, Masya Allah, amal solehnya, kan? Gemah Quran, gemah sholawat setiap malam, yang bangun tahajud, gitu kan? Ya, Masya Allah, waktu duha, salat duha, masjidnya ramai dengan berjamaah. Nah, otomatis dengan lingkungan seperti itu, kehidupan keluarga kita, anak-anak kita akan terbawa, tidak akan tergerus oleh dagangan-dagangan setan, kan? Tidak akan tergerus. Jelas? Eces? Alhamdulillah. Sudah dulu, karena sudah jam 2 kurang 1 jam setengah. Bener kan? Iya. Alhamdulillah. Ini hanya mengganti yang kemarin, ya. Mengganti yang kemarin, mohon maaf, Buya tidak bisa hadir kemarin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memaafkan tidak?
Dan Buya sudah siap-siap, tapi ada lagi. Alhamdulillah berhubung malam ini tidak ada undangan juga, ya, apa salahnya kalau diadakan lagi ngaji? Jadi semuanya tambah pahala. Kita juga senang, semuanya senang, bahagia. Gimana kalau besok adakan lagi? Ente itu win ilmu. Ya, alhamdulillah. Lalu terakhir, ya, kita semuanya kehilangan ada 2 orang, ya. Yang satu dari jemaah Banjaran, yaitu Bapak Haji Wahyu yang meninggal dunia tadi sore. Tadi sore Bapak Haji Wahyu yang tinggalnya di Bojong Purus. Kita doakan ya beliau dan sholati oleh kita. Ya, sudah dimandikan belum? Sudah sholati oleh kita, doakan oleh kita. Itu sahabat kita, ahli pengajian kita, ahli pengajian Buya, dan ikut juga haji bahkan umroh ya, umroh dengan Buya. Lalu yang kedua adalah guru daripada anak-anak Buya, yaitu Muallim Syukri di pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang yang meninggal beberapa hari yang lalu. Ya, beliau sakitnya sudah lama sakitnya. Kita doakan ya, beliau salah satu murid yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu, yang berkhidmah kepada gurunya, yang selalu taat kepada isyarat-isyarat gurunya, sampai hendak mengkhidmah terus ya, mengkhidmah kepada putra putrinya ya, khidmah terus sampai wafatnya. Masya Allah, khidmah kepada gurunya, mengkhidmah kepada putra putrinya. Allah mengurus santri, termasuk anak-anaknya juga diurus oleh beliau. Namanya Muallim Syukri. Semoga Allah meninggikan derajatnya, mengampuni dosanya, menutupi semua aibnya, menerima semua amal solehnya, dan semoga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, syafaat daripada guru-gurunya, dan di alam kuburnya dijadikan taman-taman surga, keturunannya dijaga oleh Allah dari kesesatan, dijaga dari segala kejelekan zahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya, dan semoga semua karya-karyanya diterima oleh Allah, perjuangan dan pengorbanannya diterima oleh Allah di jalan Allah, dan juga manfaat dan barokah bagi umat semuanya. Ila ruhi Muallim Syukri. Al-Fatihah. Wa ila ruhi Bapak Haji Wahyu. Al-Fatihah. Lalu jangan lupa berita selanjutnya, undangan pengajian syahriyah bulanan di Simpang hari Ahad sekarang ya, jam 8 pagi, kompak semuanya ke Pondok Pesantren Asy-Syifa Pusat Simpang. Lalu ada khusus ini kepada para pemuda, pemudi tidak dimasukkan ya, apalagi ini aki-aki tidak dimasukkan kan, yang sakit tidak dimasukkan, khusus para pemuda. Apa itu? Buya memerlukan tenaga untuk apa? Menggali untuk pondok tempat ya di sana. Boleh kalian itu di namanya apa, di rolling, bisa nanti oleh pengurus ya, oleh Banser minta di rolling daftar dari desa ini,
ada sekian puluh kan, malam ini, lalu malam ini sekian puluh, bisa akhirnya setiap malam ada yang kerja supaya cepat, karena ada rencana nanti tanggal 6 Desember itu ada rencana maulid ya di sana. Lalu hari Ahad sekarang setelah selesai ngaji, ba'da sholat zuhur memindahkan bambu, kompak itu semuanya, memindahkan bambu pakai truk, ada ya mobil-mobil lah pakai truk aja, naikin ke truk langsung dibawa oleh truk gitu kan. Lalu nanti ada yang nurunin sebelah sana, ada yang ngatur sebelah sana. Itu habis pengajian. Ini khusus para pemuda-pemuda ya yang gagah-gagah. Jadi yang letoy, lebay, epes-meet jangan. Ya kan perlu yang gagah-gagah, yang kesatria, kan? Yang lebay-lebay, ulah mental tahu, mental peyem tong eta mah. Alhamdulillah. Siap? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang bisik-bisik, oh ya ada saya juga ingin berjuang katanya. Oh, saya bagian apanya? Gampang, ibu-ibu mah ya. Ibu-ibu mah nyayagikeun dahareun. Kan kegiatan ibu-ibu memasak gitu kan, nyeun pincuk, nasi pincuk gitu, mincuk kan itu teh mawa pincuk gitu, rek sabaraha puluh, rek sabaraha itu seorangnya teh gitu kan. Nanti kasihin sama panitia di sana buat yang kerja gitu kan, kan itu mah good kan, good sekali, apalagi mawa duit sing loba mawa duit kan, kita perlu dana juga ya. Nah, jadi bawa uang yang banyak ya. Siap ibu-ibu? Nah, aki-aki mau duit lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mengampuni semua dosa kita, menutupi semua aib kita, dan juga mengabulkan segala cita-cita kita yang baik di sisi Allah. Semoga Allah mengamankan bangsa dan negara kita. Semoga masalah Papua secepatnya selesai. Dan secepatnya TNI kita, Polri kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di sana ya, dan juga semoga mereka yang memberontak ya dikasih kesadaran oleh Allah Ta'ala ya, sehingga mereka ini bersatu lagi ya. Jangan sampai kita tidak menginginkan ada yang terbunuh, bahkan ada yang tersakiti seorang pun. Kalau keinginan seseorang umpamanya ingin merdeka dan sebagainya, ya hal yang wajar saja, tapi tidak boleh dilakukan ya. Namanya keinginan wajar saja ya, tapi tidak boleh dilakukan ya. Kita doakan ya, karena kita juga khawatir ya dengan ketidakamanan di daerah tersebut, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air ya. Maka kita harus berdoa semoga Indonesia selalu aman. Dan juga kita doakan negara-negara lain ya, yang sekarang kelihatan bersatu, Amerika dengan Cina, ada Turki dengan Yunani kan, ada sekarang yang sudah meletus peperangan di mana Armenia dan di Azerbaijan tuh kan, sudah terjadi peperangan ya. Tidak menutup kemungkinan juga Turki dengan Yunani ya. Tidak menutup kemungkinan juga Amerika dengan Cina, tapi kan berefek kepada negara-negara yang sama sekali tidak ada kaitannya, kan berefek dalam berbagai hal, termasuk keamanan, terutama yang sebatas wilayahnya. Ini bahaya juga gitu kan. Kita doakan agar semuanya bisa islah, semuanya bisa berpikir jernih ya, agar semuanya sadar dan semuanya
bisa melangkah dalam relnya yang seharusnya, ya, kita doakan ya, semoga tidak terjadi peperangan ya, apalagi yang sekarang terjadi di Suriah, yang masih terus muncul di Irak gitu kan. Ya, kita sedih melihat keadaan mereka, apalagi di Palestina. Kita ikut ya mendoakan mereka, semoga Allah SWT memberikan keamanan, semoga Allah Ta'ala memberikan ketentraman bagi semua manusia di muka bumi ya, yang tidak sadar disadarkan oleh Allah Ta'ala, yang tidak ada rasa sayang dalam hatinya ditumbuhkan rasa sayang kepada sesamanya. Bijahi Nabi SAW bisirri asrarul Fatihah. Wassalamualaikum